Halo Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini di studio podcast One Day One Innovation sudah kedatangan seorang narasumber nih yang berasal dari tenaga kesehatan inovatif, yaitu dari Puskesmas Sako dengan Ibu Berliana Huta Barat AMG SKM. Nah, inovasinya kali ini adalah teman Sako. Seperti apa nih inovasi teman Sako ini ya? Sebelumnya kita sapa dulu narasumbernya. Halo, apa kabar nih Bu Berliana? Puji Tuhan, baik ya Bu. Alhamdulillah kabar baik ya Bu ya. Bu, ini dari Puskesmas Sako ya Bu Berliananya ya. Iya Bu. Kalau boleh tahu nih sebelum kita masuk ke dalam inovasinya ini sebagai apa nih Bu di Puskesmas Sakonya? Saya sebagai petugas gizi di Puskesmas Sako ya Bu. Oke, nah ini mungkin bisa dijelaskan dulu nih Bu ke sahabat inovasi. Ini kan judulnya Teman Sako ya. Iya. Apa sih itu Teman Sako Bu? Silakan. Oh iya. Sebelumnya kami terima kasih sudah diundang di Balitbangda Provinsi Sumsel. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang Teman Sako. Teman Sako merupakan singkatan dari Telenutrisi Fund for Mom and Kids Puskesmas Sako. Teman Sako ini merupakan pengembangan dari inovasi kita yang sudah lama ada Bu ya, namanya Fund for Mom. Jadi waktu itu juga telah meraih penghargaan di tahun 2018. Karena ada kendala di jarak dan waktu, maka berkembanglah inovasi Teman Sako ini. Karena berbasis website, berbasis digital sekarang di era digitalisasi, maka tim kami mempunyai ide dan gagasan untuk membuat website yang bernama Teman Sako, yaitu Telenutrisi Fund for Mom and Kids di Puskesmas Sako. Oke, jadi ini inovasinya digital ya Bu ya, Teman Sako ini ya. Nah Bu, untuk dari inovasi Teman Sako ini tujuannya yang ingin didapatkan apa nih Bu? Tujuannya karena melatar belakang yang kemarin, yang inovasi yang lama, karena masih adanya juga Ibu yang melatar belakangnya, karena masih ada kita temuin balita dengan masalah gizi di Puskesmas Sako, baik balita gizi kurang maupun stunting di wilayah kerja Puskesmas Sako. Dan karena kendala kemarin edukasi kita kan tatap muka, berkendala dengan jarak dan waktu, maka muncullah ide website ini karena kendala yang jarak dan waktu itu dapat ditepiskan kayak gitu Bu. Karena bisa konseling online melalui website Teman Sako ini. Baik Bu, ini kan untuk konseling online kurang lebihnya untuk ibu dan anak ya Bu ya. Iya. Nah, prosesnya seperti apa sih? Ini kita sebagai masyarakatnya mendaftar terlebih dahulu, dapat password atau bagaimana nih Bu? Pertama kali yang kami lakukan sudah mempunyai ide untuk inovasi Teman Sako ini, kami mensosialisasikan dulu ya Bu bersama staf Puskesmas Sako, itu di rapat bulanan mini loka karya Puskesmas Sako. Jadi sama-sama mensosialisasikan kepada staf kita ada inovasi Teman Sako. Setelah itu kita sosialisasi bersama lintas sektor di wilayah kerja Puskesmas Sako agar inovasi ini terpapar ke masyarakat. Jadi kita juga men-share barcode kita Bu. Kita ada barcode, barcode-nya kita share ke grup WA kader, ke grup KRT. Jadi masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkan Teman Sako ini. Selanjutnya mereka membuka website. Di dalam website Teman Sako itu ada fitur-fiturnya ya Bu ya. Menunya yang salah satunya ada profil Puskesmas Sako, dan di situ juga ada yang konseling online. Jadi konseling online itu langsung masuk ke link WA-nya petugas gizi. Jadi di situ dia bisa berkonseling. Dan yang ketiga ada juga jadwal konseling offline. Jadi selain konseling online kita juga membuka konseling offline tatap muka. Karena wilayah kita kerja 2 kelurahan, jadi 1 kelurahan 1 tempat. Nah, udah ada jadwalnya. Apabila ada ibu bayi atau ibu balita yang ingin melakukan konseling tatap muka bersama kami, dapat hadir sesuai jadwal. Di situ nanti kami kan konseling offline ya Bu, tatap muka. Seandainya ditemukan masalah yang perlu intervensi lanjutan, maka kami bersama tim mengatur jadwal untuk
mengintervensi ibu balita atau ibu hamil tersebut bersama tim dari Puskesmas Ako. Jadi bukan hanya tim gizi saja yang ikut turun lapangan ke kunjungan rumah, tetapi lintas program terkait juga akan turun lapangan ke kunjungan rumah. Oke, jadi alurnya seperti itu sahabat inovasi, melalui website nanti pilih menunya ya Bu ya, Iya. pilih menunya konseling. Nah Bu, saat ini konselingnya hanya terbatas kepada ibu dan anak saja. Ini kan khusus ibu dan anak nih, apa sudah terbuka untuk umum juga nih? Iya, untuk sekarang emang masih kita sasarannya untuk ibu hamil, ibu menyusui sama ibu balita saja. Karena edukasinya mengenai program gizi masih sasarannya itu. Oke, jadi ini sasaran utamanya adalah program gizi bagi ibu, anak ataupun ibu hamil ya Bu ya. Nah Bu, ini selain berarti dia hanya boleh konsultasi gizi nih. Kalau dia konsultasi penyakit atau bagaimana nih Bu? Bisa juga atau hanya memang nanti diarahkan ke dokter yang lain nih? Bagaimana Bu? Oh iya, bisa juga kan beberapa juga ada yang masuk mengenai konseling yang di luar program gizi. Itulah menjadi kendala jadi ya Bu ya. Jadi kita juga mau konseling juga ke lintas program terkait. Betul. Jadi mungkin pada saat waktu dibalesnya konseling itu kita ke program juga, lintas program itu. Jadi mungkin jadi jarak waktunya agak makan waktu juga, mungkin nggak langsung dibales kalau konseling online. Nah jadi ini sahabat inovasi mungkin yang sudah memanfaatkan website dari teman Sako ini tidak perlu khawatir nih sebenarnya, tapi memang ini lebih dikhususkan tujuannya adalah seputar konseling gizi ya Bu ya. Nanti kalau memang ada pertanyaan yang kan mungkin kalau ibu-ibu ini kan nanya semua ya Bu ya tentang mungkin anaknya lagi sakit, padahal sudah beda segmen ya Bu ya. Jadi kalau dijawab agak lama itu tadi jawabannya bahwa mereka harus ke dokter yang bersangkutan dulu, konsultasikan lagi nih, karena mungkin tidak berhak menjawab ya Bu ya, karena ini kan khusus yang memegang WA mungkin orang-orang gizi nih sahabat inovasi. Nah baik Bu, ini selama ini termanfaatkannya seperti apa nih? Apakah memang banyak yang akhirnya datang atau cukup selesai di sesi konseling saja nih Bu? Termanfaatkannya lumayan banyak ya Bu, yang banyak menggunakan konseling online ini kan lebih private kan Bu. Jadi lebih banyak, ternyata lebih banyak yang kita temuin masalah-masalah. Karena mungkin waktu pada saat posyandu, ibu-ibu mungkin kurang terbuka. Nah pada saat konseling online ataupun tatap muka konseling offline itu malah lebih terbuka karena kita punya ruang khusus kayak konseling offline itu kan Bu. Ya gitu aja sih. Biasanya kan karena ibu-ibu tidak tatap langsung ya Bu ya, jadi lebih pede ya. Nah ini biasanya nih Bu, yang paling umum tuh apa sih yang ditanyain ibu-ibu nih Bu? Yang biasanya itu ya anak saya malas makan. GTM ya, kita lebih GTM. Terus merasa tidak pede, ASI kurang. Untuk ibu-ibu hamil apalagi anak pertama ya Bu ya. Jadi kayak merasa kok anak saya kurang minum kayak gitu, ASI saya kurang. Nah di situ kita membuat ibu itu percaya diri, lebih pede. Jadi mengedukasi benar-benar kalau memang ada hambatan atau kendala bisa kita kunjungan rumah. Jadi benar-benar dia terstruktur ya Bu ya. Konsultasi terlebih dahulu, nanti mungkin diarahkan jika memang tidak selesai dalam sesi konseling WA tadi ya Bu ya. Nanti arahnya ke konseling WA ya Bu ya. Nah baik Bu, jadi kan biasanya memang karena konsultasi tadi digital ada hambatannya nih. Biasanya hambatannya seperti apa nih Bu? Hambatannya sejauh ini mungkin masyarakat kita karena demografi kita di Puskesmas Sako itu kan sudah perbatasan dengan kabupaten lain ya Bu ya. Jadi dan sekitar masih ada masyarakat di sekitar sungai, tinggalnya bantaran sungai. Jadi mungkin sinyal yang menghambat, terus belum mengerti barcode, link kayak gitu. Jadi sangat diperlukan dukungan lintas sektor untuk terus mensosialisasikan. Dan mungkin hambatannya juga karena komputer atau handphone ya masih satu kayak gitu Bu ya. Jadi masih jadi nggak bisa kita bawa ke rumah atau kayak mana, masih kurangnya sarana prasarana gitu aja sih kalau hambatannya Bu. Ini Bu kalau penasaran juga nih, kalau jam konseling itu ada jam konseling sendiri tidak Bu? Oh iya. Untuk sekarang kita kan jam kerjanya sampai jam 2, tapi kita sampai jam 4 sore saja Bu. Jadi jam 8 sampai jam 4 sore setiap hari kerja. Setiap hari kerja, jadi Senin sampai Sabtu atau Jumat? Sabtu, Oke nih kita sahabat Sabtu. inovasi. Jadi cukup lama juga nih untuk waktu konselingnya, dari Senin sampai Sabtu dan jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya Bu ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk ibu-ibu, juga bisa selain gizi kan bisa
menjadi perhatian untuk tumbuh kembangnya anak Iya. tentunya ya Bu ya. Nah baik nih Bu, mungkin ada harapan nih ke depannya untuk dari inovasi ini apa nih? Harapannya semakin banyak yang memanfaatkan Mhm. inovasi teman Sako ini, Mhm. jadi dapat mengurangi angka prevalensi ya Bu, masalah Mhm. gizi di wilayah kerja khusus Puskesmas Sako khususnya. Mhm. Terus yang kedua lagi, harapannya lagi bukan hanya program gizi yang di Mhm. dalam website ini. Jadi bisa lain lintas program juga ikut dalam di website teman Sako ini. Dan juga harapannya juga bukan hanya ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu balita yang dapat mengakses ini. Jadi Mhm. mungkin kedepannya semua siklus hidup, Betul. usia dewasa dan lansia juga bisa mengakses teman Sako ini. Oke nih sahabat inovasi tentunya inovasinya luar biasa sekali. Kita tunggu nih pengembangan dari websitenya ya Bu ya. Iya, Jadi bisa menyentuh segala aspek masyarakat, ya, siap. keluhannya dan nanti ke depannya untuk tentunya menuju Indonesia sehat ya Bu ya Iya, ujung-ujungnya ya. Baik nih Bu, mungkin ada ucapan terima kasih nih Bu untuk pihak-pihak yang sudah mensupport inovasi teman Sako ini, silakan. terima kasih. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, ucapan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Kota Palembang, ucapan terima kasih juga kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, dan ucapan terima kasih kepada Kepala Puskesmas Sako Kota Palembang, Ibu Dr. Gigi Desti Hernita, dan seluruh staf yang mendukung inovasi ini, serta lintas sektor dan masyarakat yang telah memanfaatkan inovasi telenutrisi Fun for Mom and Kids ini. Oke nih, pada Ibu Berliana kita juga ucapkan terima kasih Iya. sudah hadir di sini di podcast One Day One Innovation. Kita tunggu nih Bu, inovasi-inovasi yang berikutnya untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi. Baik nih sahabat inovasi, dimanapun Anda berada, tentunya suatu inovasi itu bisa lahir dari kepekaan kita terhadap lingkungan nih. Apa sih permasalahan yang ada di sekitar kita? Dengan bisa menjawab permasalahan tersebut bisa menjadikan suatu inovasi, dan dalam mencari inovasi tentunya sahabat tidak perlu khawatir nih. Ingat kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.